Halo, kembali lagi bersama gue Adi. Kali ini gue ingin sharing sedikit ya. Mindset seseorang ketika membangun sebuah usaha. Kami waktu itu sedang duduk nih, gue nih sama teman-teman gue ya. Duduk sambil ngopi lah. Kita sharing-sharing tentang apa yang terjadi dalam seminggu di sekitaran kita. Itu tujuan gue untuk mencoba membangun bagaimana cara orang-orang di sekitar gue pun, yuk kita mulai sensitif dan mulai merasakan keresahan-keresahan apa yang ada di sekitar kita untuk kita memulai berbicara. Untuk kita memulai berani berbicara sesuatu argumen. Gue ingin membangun orang-orang yang berani mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia resahkan. Dengan argumen dan literasi yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi gini, ada di kota gue yang memiliki usaha UMKM, bisa dibilang. Beliau beliau membuat konten yang mungkin termasuk agak viral lah di kota gue, yang mengatakan kalau usahanya kemungkinan sepertinya diguna-guna karena banyak orang yang lewat, yang rencananya mau beli dagangannya, mengatakan, tutup terus jualannya. Nggak kelihatan jualannya. Gini, gue nggak tahu ya, kenapa masih banyak orang di negara kita yang tercuci keyakinannya kalau dagang kita kelihatan tutup, dagang kita gak kelihatan sama orang lain, itu selalu dihubung-hubungkan dengan ilmu sihir atau diguna-guna jualan kita. Sedangkan kalau kita belajar, ada kesadaran penerimaan dalam diri kita, kalau itu belum tentu hal seperti itu gitu. Nah, apakah dia sudah mempelajari tentang positioning dalam berjualan? Mungkin tempat dia kenapa selalu terlihat tertutup, atau ini mungkin warna tempat dia jualan itu memang kurang mencolok karena ada kesamaan warna dengan tempat-tempat jualan yang di sekitar mereka yang memang tutup, atau jalur lokasi tempat dia jualan itu merupakan jalur yang cepat, orang bolak-balik aja, jalan lurus gitu. Artinya, atau penjaganya kurang inovatif untuk menjualkan selling untuk produknya gitu. Hanya duduk di dalam kontainer dan lain-lain gitu. Bisa jadi kan? Bisa. Coba pelajari lagi. Kenapa hal ini terjadi? Secara saintis. Ada ilmunya semua. Menurut gue ya, dalam marketing, kalau apa-apa dihubungkan dengan ilmu hitam, mungkin produk-produk besar itu udah perang, adu dukun, bukan adu ilmu marketing. Nggak nyewa mereka tuh pakar-pakar marketing. Yang mereka sewa tuh dukun-dukun gitu, untuk menjatuhkan lawan-lawan bisnisnya. Tapi kan ternyata enggak. Perusahaan-perusahaan menghasilkan triliunan, ratusan miliar, triliunan, dan lain-lain, itu tidak pernah menggunakan dukun-dukun untuk menutup lawan usahanya. Tapi mereka mengadu produk, ada ilmu marketingnya. Mengadu produk, mengadu branding, bagaimana mereka men-selling, bagaimana mereka menilai market, dan lain-lain. Jadi gini, jangan pernah diri kita mendenial sebuah keilmuan. Ketika kita dikasih tahu, diingatkan sama orang lain, mungkin kesalahannya di sini loh, secara marketing. Coba, jangan langsung didengar kalau kalian nggak percaya. Tapi kalian browsing, kalian pelajari. Tuh, tanya sama AI, ChatGPT, Gemini, apalagi DeepSeek, dan lain-lain. Ayo, tanya. Kalau malas mencari literasi secara jurnal atau keilmuan dan lain-lain, tanya mereka aja AI. Mungkin mereka bisa menjabarkan. Ayolah. Gini ya, gue tuh ingin jangan apa-apa yang terjadi di sekitar kita tercuci otak kita
dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak rasional. Diguna-guna lah, dipelet lah, dihitamkan lah suatu tempat usaha kita. Ditaburin tanah kuburan, kembang-kembang. Ya peduli amat, tinggal lu siram selesai. Ngapain? Nggak akan ngaruh. Yang bikin ngaruh itu adalah psikologi kita. Akhirnya apa? Muncul ketakutan. Ketika muncul ketakutan itu, vibrasi kita menjadi negatif. Kalau vibrasi kita negatif dalam diri kita, hal-hal di sekitar kita pun akan menjadi negatif. Itulah salah satu poin dari Law of Attraction. Kalau kalian pernah baca. Jadi, kendalikan pikiran kita. Kendalikan mindset kita, kendalikan psikologi kita. Kalau kita sudah bisa mengendalikan ini semua, gue jamin, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik ke depannya. Percayakan sama gue. Karena udah banyak contoh-contohnya, orang-orang hebat di negara ini, orang-orang hebat di dunia ini, mereka menguasai sebuah permasalahan sistem dengan apa? Dengan mindset mereka, pemikiran mereka, ide mereka, gagasan mereka. Bagaimana mereka membangun usaha mereka menjadi besar, menghasilkan selling yang begitu besar income-nya, miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan. Bagaimana seorang pemimpin negara memajukan sebuah negaranya, itu semua berasal dari mana? Mindset, pemikiran, diiringi dengan keilmuan dan optimisme. Dia menjaga vibrasi di dalam dirinya agar tidak terkontaminasi sama hal-hal negatif yang ada di sekitarnya, tapi dia mencemari semua hal itu menjadi hal yang positif. Maka dari itu mereka sukses menjadi orang yang positif juga ke depannya. Ayolah, jangan apa-apa selalu dihubungkan dengan perdukunan. Ngapain kita ngasih, kita mengasihkan jalan, kita mensosialisasikan mereka tuh ada. Buktinya, udah banyak para konten kreator besar yang menantang tentang santai dan lain-lain, mereka masih hidup fine. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka dikasih imbalan jika bisa melakukannya. Tapi mereka fine-fine saja. Pasti kita percaya dengan hal seperti itu. Pasti otak kita dicuci sama petua-petua orang lama yang sifatnya, ya dalam agama gue ya, syirik. Oke? Udah 2025. Mau sampai kapan kita mengunci pemikiran kita dengan ketidaktahuan? Sedangkan informasi saat ini sudah bisa dicari dengan mudah. Lu punya gadget, jaringan lu udah 4G, 5G saat ini. Nggak zaman dulu, masih 8G, GPRS. Terus data masih terbatas. Kuota masih mahal. Sekarang lu bisa berselancar di dunia, sosial media, internet dengan mudah. Ketika ada permasalahan, cari tahu sumbernya. Coba berpikir seperti itu. Ada masalah nih dalam hidup kita. Ada masalah nih dalam usaha kita. Kita jabarkan dulu rentetannya. Bikin apa aja nih yang telah kita lakukan. Nanti dianalisa. Oh, ini kurang tepat. Oh, mungkin ini kesalahannya di sini. Karena gue yakin semua permasalahan itu sekarang ini udah ada solusinya. Apalagi hanya sebatas permasalahan marketing, usaha, hidup. Sorry, gue agak gini ya, agak menggebu-gebu. Karena gini, gue tidak ingin otak kita tuh terlalu sering terkungkung oleh hal-hal negatif yang merusak diri kita sendiri.
Gue ingin rakyat Indonesia di menuju kemerdekaan kita yang ke-80 ini memunculkan pemikiran-pemikiran yang begitu hebat, kritis dari rakyatnya sendiri, merubah cara pola berpikir, pola kita menilai sesuatu hal menjadi lebih baik secara sistematis. Dan poin penting menurut gue, jangan pernah takut berbicara. Jangan pernah takut untuk dihujat. Sesimpel, kalau lu pada, gua nih, kita juga nih, kalau ingin berbicara dan tidak dihujat, kita harus mempersiapkan ide-ide itu dengan kompleks dan maksimal, agar ketika ada yang mengkontra gagasan dan ide kita bisa menjelaskannya lebih baik. Dan ketika memang itu salah yang kita sampaikan, karena kekurangan keterbatasan ilmu kita, dibalas dengan ide yang lebih baik atau dilengkapi dengan ide dan gagasan orang lain, yaudah kita terima. Kita jangan pernah mendenial sebuah pendapat orang lain dengan beranggapan, oh gue lebih tinggi secara pendidikan, misalkan ya, gue lebih tinggi nih secara pengetahuan dan lain-lain, gue lebih banyak nih ini. Tidak, semua orang itu bisa salah, tapi jangan pernah takut salah ya sudah kita perbaiki. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau memperbaiki dirinya. Apa sulitnya menjadi orang yang tidak mendenial sebuah permasalahan? Kita harus terima kalau kita salah, sudah. Karena apa? Ketidaktahuan. Dan orang lain itu memberitahu, terima, pelajari. Gitu ya, menurut gue. Oke, sorry jika ada kesalahan gue dalam kata-kata. Karena gue masih tetap optimis kalau kita semua pasti bisa berubah menuju sesuatu yang lebih baik ke depannya. Thank you.